Sapiens, A Brief History of Humankind adalah buku yang menggali evolusi umat manusia dari zaman prasejarah hingga saat ini. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yang masing-masing berfokus pada periode tertentu dalam sejarah manusia. Pada artikel ini, kami akan memberikan ringkasan singkat dari setiap bagian. Bagian ke-1, Revolusi Kognitif. Revolusi kognitif dimulai sekitar 70.000 tahun yang lalu ketika Homo sapiens mengembangkan kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa. Ini memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam kelompok yang lebih besar, yang pada gilirannya memungkinkan mereka berburu dengan lebih efektif dan mengembangkan teknologi baru. Kemampuan untuk membuat dan mengkomunikasikan cerita juga memberi mereka tujuan bersama dan memungkinkan mereka untuk menciptakan masyarakat yang kompleks. Revolusi ini adalah kunci keberhasilan Homo sapiens atas spesies hominid lainnya. Bagian 2, Revolusi Pertanian. Revolusi pertanian dimulai sekitar 12.000 tahun yang lalu ketika Homo sapiens mulai membudidayakan tumbuhan dan memelihara hewan. Ini memungkinkan mereka untuk menetap di satu tempat dan mengembangkan masyarakat yang lebih besar dan lebih kompleks. Namun, itu juga menyebabkan penurunan kesehatan dan kualitas hidup banyak orang, karena pertanian adalah kerja keras dan orang lebih rentan terhadap penyakit. Bagian 3, Penyatuan Umat Manusia. Penyatuan umat manusia dimulai sekitar 500 tahun yang lalu dengan munculnya kerajaan Eropa dan selanjutnya penyebaran budaya dan nilai-nilai Eropa di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan terciptanya ekonomi global dan munculnya satu budaya manusia. Namun, hal itu juga berujung pada eksploitasi dan penindasan terhadap banyak orang dan penghancuran banyak budaya. Bagian 4, Revolusi Ilmiah. Revolusi ilmiah dimulai sekitar 500 tahun yang lalu dengan berkembangnya metode ilmiah. Hal ini menyebabkan ledakan dalam pengetahuan dan kemajuan teknologi yang telah mengubah manusia dan memungkinkan kita memahami dunia di sekitar kita dengan cara yang dulunya tidak terbayangkan. Namun, hal itu juga menyebabkan banyak masalah yang kita hadapi saat ini, seperti perubahan iklim dan potensi perang nuklir. Secara keseluruhan, Sapiens berpendapat bahwa kesuksesan Homo sapiens dapat dikaitkan dengan kemampuan mereka untuk menciptakan dan mempercayai mitos dan cerita bersama. Mitos-mitos ini memungkinkan kita untuk bekerja sama dalam kelompok besar dan menciptakan masyarakat yang kompleks, tetapi juga menimbulkan konflik dan penindasan. Buku ini diakhiri dengan argumen bahwa kita menghadapi tantangan baru di abad ke-21. Seperti pengembangan kecerdasan buatan dan potensi gelombang baru rekayasa biologi. Kunci untuk menghadapi tantangan ini, menurut Sapiens, adalah mengembangkan mitos atau cerita baru bersama yang dapat menyatukan kita dan memberikan tujuan dan arah bersama. Kesimpulannya, Sapiens adalah buku yang menggugah pikiran dan menarik yang memberikan ikhtisar menarik tentang sejarah manusia. Buku ini menantang banyak asumsi kita tentang apa artinya menjadi manusia, dan memberikan perspektif baru tentang tantangan yang kita hadapi saat ini. Meskipun bukan tanpa kekurangan, buku ini diteliti dengan baik dan memberikan kontribusi yang berharga untuk diskusi berkelanjutan tentang masa depan umat manusia. Salah satu tema utama Sapiens adalah gagasan bahwa manusia pada dasarnya adalah pendongeng. Kami menciptakan mitos dan cerita yang memungkinkan kami memahami dunia di sekitar kami dan bekerja sama dalam kelompok besar.
Namun, kisah-kisah ini juga bisa digunakan untuk membenarkan penindasan dan eksploitasi, seperti yang telah kita saksikan sepanjang sejarah manusia. Tantangan bagi kita hari ini adalah menciptakan cerita baru yang dapat menyatukan kita dan memberikan tujuan dan arah bersama. Tema kunci lain dari Sapiens adalah gagasan bahwa manusia tidak serasional yang kita kira. Kita sering didorong oleh emosi dan bias, dan kita rentan terhadap pemikiran kelompok dan bias konfirmasi. Hal ini dapat mengarahkan kita untuk membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik kita dan dapat menimbulkan konflik dan penindasan. Kunci untuk mengatasi bias ini, menurut Sapiens, adalah menyadarinya dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Buku ini juga mengeksplorasi gagasan bahwa konsep kemajuan adalah mitos. Meskipun kami telah membuat kemajuan teknologi yang signifikan selama beberapa abad terakhir, ini tidak berarti bahwa kami lebih baik daripada nenek moyang kami. Nyatanya, banyak orang saat ini lebih tidak bahagia dan tidak terpenuhi dibandingkan nenek moyang mereka. Sapiens berpendapat bahwa kita perlu memikirkan kembali definisi kita tentang kemajuan dan fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup, seperti hubungan dan pertumbuhan pribadi. Sapiens juga menantang pemahaman kita tentang apa artinya menjadi manusia. Buku tersebut berpendapat bahwa manusia tidak secara inheren lebih unggul dari hewan lain dan kesuksesan kita sebagian besar disebabkan oleh kemampuan kita untuk bekerja sama dan menciptakan mitos dan cerita bersama. Buku ini juga mengeksplorasi implikasi potensial dari kemajuan teknologi dan biologi, termasuk kemungkinan menciptakan kecerdasan buatan dan manusia rekayasa genetika. Salah satu kekuatan Sapiens adalah pendekatan interdisiplinernya. Buku ini mengacu pada wawasan dari berbagai bidang, termasuk biologi, antropologi, psikologi, dan sejarah. Hal ini memungkinkan buku ini untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejarah manusia dan menghubungkan titik-titik antara fenomena yang tampaknya berbeda. Namun, buku tersebut dikritik karena terlalu menyederhanakan beberapa aspek sejarah manusia dan tidak memberikan nuansa yang cukup dalam analisisnya. Beberapa kritikus juga menuduh penulis mempromosikan pandangan sejarah Barat sentris yang meremehkan kontribusi budaya dan masyarakat non-Barat. Terlepas dari kritik ini, Sapiens tetap menjadi buku yang populer dan berpengaruh yang memicu percakapan luas tentang masa depan umat manusia. Buku ini menantang kita untuk berpikir kritis tentang masa lalu dan masa kini kita serta mempertimbangkan implikasi teknologi baru dan penemuan ilmiah. Kesimpulannya, Sapiens adalah buku yang menggugah pikiran dan menarik yang memberikan kontribusi berharga bagi diskusi berkelanjutan tentang masa depan umat manusia. Buku ini menantang banyak asumsi kita tentang apa artinya menjadi manusia dan memberikan perspektif baru tentang tantangan yang kita hadapi saat ini. Meskipun bukan tanpa kekurangannya, buku ini diteliti dengan baik dan memberikan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya mengembangkan mitos dan cerita bersama baru yang dapat menyatukan kita dan memberikan tujuan dan arah bersama.